Balik lagi guys di MCH, Mita Cerita Horor. Apa kabar semuanya? Semoga semua pada sehat. Hari ini gue mau cerita, ini pengalaman gue. Bentar, kali ini ceritanya harus asik dong. Kemarin-kemarin parah banget sih. Kemarin gak cerita, sorry guys, kemarin agak-agak failed sih menurut gue, tapi it's okay, gak apa-apa ya. Mudah-mudahan kalian menikmati cerita itu. Tetap dukung kita. Tetap jangan lupa like, comment, subscribe, dan everything. Pokoknya jangan lupa nonton kita deh. Nah sekarang gue mau cerita pengalaman gue waktu gue pergi ke Bali. Nah waktu itu gue ada bisnis trip sebenarnya. Gue itu bisnis tripnya itu gue nemenin om sama tante gue. Kebetulan om sama tante gue itu kan emang waktu itu lagi mondar-mandir lah ke Bali gitu kan. Kebetulan gue diajak karena dengan waktu itu background gue yang kuliah di administrasi gitu-gitu kan. Waktu itu gue nginep di daerah Jimbaran, Bali. Nah, di daerah Jimbaran, Bali itu gue nginep lah di suatu hotel. Waktu gue nginep di sana, hari pertama kedua it's no problem. Hari ketiga, malam ketiga itu nggak ada juga kejadian apa-apa. Karena ya udah kayak biasa, kayak home banget gitu, kayak gue pulang ke rumah gitu. Karena udah seringnya di hotel itu gitu loh. Itu gue di hotel itu nggak hotel sih guys, lebih ke resort. Nah, kalau resort itu kan kamarnya banyak banget kan. Terus juga dia tuh kalau resort itu ada gedung ini, ada villa ini lagi. Terus juga daerah pelatarannya tuh gede banget gitu loh. Itu hotelnya emang parah gede banget. Dan by the way itu hotel itu langsung view-nya itu ke pantai. Gue lupa itu di hari kelima apa hari ke 6, gue lupa deh. Pokoknya itu kondisinya di Bali itu lagi gue lupa lagi ada festival apa waktu itu. Tapi pantai itu pokoknya semua rame deh, kecuali ceritanya hotel gue, kecuali resort gue. Resort gue cuman ada festival fire doang, kembang api gitu deh pokoknya. Nah ceritanya nih om gue masih jam 3 sore itu gue di beach, di pantai sendirian. Karena emang honestly gue anak pantai gitu kan. Nah, gue gak tahu tante gue posisi waktu itu lagi di mana. Gue cuma dititipin kunci kamar sama asistennya om gue. Kata dia, Kamita gitu kan. Ini kunci kamar, bapak sama ibu lagi ke tempat rapat, ke tempat meeting. Meetingnya masih di hotel itu kok guys, masih di situ, mereka nggak keluar hotel, nggak keluar resort lah pokoknya. Cuman gue tahu kalau gue kesana gak mungkin karena kan mobil yang antar jemput om gue itu dipakai sama dia kan. Sampai akhirnya gue iseng lah, gue nyamperin, gue keliling pantai. Gue sendirian, gue keliling pantai, gue naik sepeda tuh. Akhirnya gue ke ujung resort, gue ke ujung lagi. Sampai akhirnya tiba, gue ketemu satu beli, kita manggilnya beli di sana. Beli itu gue panggil belihnya, beli tahu ruang rapatnya om saya nggak? Nah kebetulan di resort itu tuh nggak ada yang nggak kenal om gue. Pada saat situ, oh dikasih tahu nih arahnya, cek gitu kan, kasih tahu jalanannya. Emang sih arah ke tempat rapatnya itu menurut gue ya guys. Nah karena kebetulan gue sok-sokan menikmati sunset ceritanya pada saat itu, akhirnya gue tetap tuh naik sepeda. Itu masih sekitar pukul 5:30 guys. Setengah enam masih ada sunset dikit lah. Tapi sunsetnya itu udah mau down banget gitu loh. Udah tipis banget lah. Dan tiba-tiba akhirnya gue nyampe nih di tempat meetingnya om gue. Nah ceritanya posisinya gue kan udah pakai baju renang lah ya, jadi kaos gitu, dalamannya udah baju renang gitu. Gue pakai swimsuit, terus akhirnya gue berenang tuh di dekat tempat meeting om gue itu. Dan sampai akhirnya om gue selesai meeting. Karena dia bilang nanti setengah jam 8 abis sholat isya saya mau balik lagi ke sini gitu kan. Gue dapat WA lah dari om gue itu. Akhirnya gue selesai dari berenang,
itu gue di situ gue udah mulai merasa merinding karena tinggal gue sendiri tuh di kolam berenang. Terus tapi masih ada orang-orang yang tiduran gitu loh guys, di pinggir pantai tuh masih ada. Enggak, di pinggir kolam berenang. Cuman gue mau ke kamar ini gue takut karena udah gelap. Terus gue mau minta nganterin orang kan nggak mungkin gitu kan, karena kondisinya pada saat itu om gue ternyata duluan sama tante gue ke kamar. Niatnya gue ke om gue itu gue mau bareng sama om gue, jadi sepeda resort tuh udah tinggal aja di situ. Ntar kan pasti ada yang mindahin kan. Ternyata om gue udah nyampe duluan, mau nggak mau kan gue naik sepeda lagi dong guys. Gue naik sepeda lagi mau nggak mau balik ke resort yang awal. Nah ceritanya nih, singkat cerita, gue naik sepeda lah. Tuh maghrib itu gue naik sepeda. Kondisi gue masih pakai swimsuit, baju masih basah gitu kan. Jadi gue naik sepeda tuh udah nggak pakai kaos yang luarannya, gue udah pakai kaos yang dalamannya gue ini. Nah terus gue jalan. Emang sih guys, percaya nggak percaya nih kalian ya, di Bali itu yang kayak gitu tuh masih banyak banget yang nggak kelihatan. Sampai akhirnya gue negorin, gue lupa itu security apa mbak-mbak hotel yang ada resort di situ ya. Pokoknya gue negorin orang itu, gue nanya mau nembus ke resort yang ini gue harus lewat mana ya biar cepet gitu kan, karena kok kayaknya gue nggak nyampe nih. Gue udah ngelewatin klubnya, gue udah ngelewatin tempat breakfastnya, harusnya kan gue udah nyampe dong. Tapi kok gue nggak ketemu sama villanya gue sama om gue. Terus akhirnya gue naruh itu sepeda, gue inget banget gue naruh itu sepeda di pinggir pantai. Gue tinggal, padahal itu punya hotel. Kalau kayak gitu kan harusnya kan gue kena denda kan karena naruh sembarangan. Tapi akhirnya enggak tuh. Gue lupa tuh ceritanya gimana. Akhirnya gue jalan cepet tuh, gue ngebut, gila guys. Oke bentar, pas lu tanya resepsionis itu tunjukin jalan. Dikasih tahu gue jalannya, tapi gue lupa itu orang apa bukan yang gue tanya ya. Tapi Karena samar-samar gue lupa ingat. Ini kejadiannya nih guys ya, ini udah saking udah lama, ini kejadiannya tuh tahun 2019. Nah itu akhirnya gue dikasih tahu tuh tempat jalannya kan, arah ke kamar gue. Terus akhirnya gue jalan. Bayangin guys, itu mungkin ada kali ya berapa meter lah, ada 200 meter itu gue ke villa gue. Lumayan jauh kan 200 meter. Ya pas gue jalan itu sumpah itu sepi banget. Sepi, gue nggak ngelihat ada petugas hotel sama sekali. Ini di lorong? Enggak, jadi gini guys, hotel ini tuh saking gedenya, saking mewahnya juga nih, banyak jalanan yang akan menembus lu ke lobi gitu loh. Ini hotelnya bisa sebutin daerahnya ya? Daerahnya Jimbaran. Ya, Jimbaran Bali. Tadi kan di awal gue udah bilang kan. Lebih deket apa? Mungkin ada yang pernah ke situ jadi mungkin bisa ngerti. Gini guys, nggak deket. Kalian tahu seafood Jimbaran kan? Kalau kalian tahu seafood Jimbaran, pokoknya dia nggak jauh dari resort itulah pokoknya. Inisialnya I, pasti kalian tahu deh. Sampai akhirnya gue ngebut tuh, gue lari, bener-bener kenceng banget gue lari ke kamar gue. Terus akhirnya gue nyampe lah dengan selamat lah ya. Gue di situ gue nggak naik lift guys. Kalau kondisi kotor kita nggak boleh naik lift di sana. Nah akhirnya gue masuk dari situ, gue ke kiri, gue naik tangga. Bener-bener gue naik tangga. Itu gue naik tangga, gue nggak nengok kanan kiri. Gue langsung sendirian gue set terus sampai jam segitu nggak ada pengunjung lagi? Enggak, mungkin masih pada di kamar ya, karena belum waktunya kita dinner gitu kan, belum jamnya dinner kan mulai jam 8 makan buat ke pantai kan. Nah sampai akhirnya udah tuh gue cepet banget tuh kan, gue naik kan, set naik, nyampe di kamar. Gue ngeliat om gue sama tante gue udah pada kelar mandi, gue masih lepek aja. Terus
gue manggil om gue tuh biasa kadang papa, kadang mama. Kalau lagi pergi berdua gitu kadang gue manggilnya papa mama. Terus gue bilang sama om gue, "Pak, ini mau dinner ya?" Gue bilang gitu kan. Iya ayo nak, gitu kan kata om gue. Pas akhirnya terus tante gue juga udah siap-siap. Nah, tante gue akhirnya om gue duluan turun, sendiri dia tuh duluan. "Udah saya duluan ya." Terus katanya gitu kan. Gue ditemenin sama tante gue. Tante gue juga masih dryeran, masih dandan gitu kan. Terus sampai akhirnya gue seinget gue ya, di situ malah ada kejadian juga. Karena gue mandi, tante gue sendiri di dalam kamar. Gue di kamar mandi. Tante gue ngira om gue balik lagi karena bunyi bel. Oke. Nah, pas nggak dibuka sih, tante gue nggak buka dulu itu. Jadi tante gue ngeliat di kayak yang bulatan kecil itu lah yang di pintu, yang kayak buat nembus keluar gitu guys. Pokoknya lubang yang di pintu deh. Ngeliat dikit gitu, nggak ada orang. Nah, terus akhirnya tante gue balik lagi tuh hair dryer rambut, ngeringin rambut gitu kan sambil dandan. Bunyi lagi tuh bel. Itu bunyi bel dan gue juga denger dari kamar mandi gitu loh. Gue pikir om gue. Dalam hati gue pas gue mandi gitu kan, karena masih banyak pasir di rambut gue. Terus kok om gue kok balik lagi gitu kan. Terus tante gue akhirnya nggak lama, dia yang kedua kalinya tuh dia nggak ngeliat dari hiding pintu itu guys, yang bulatan itu. Gue lupa namanya apa deh. Terus pas buka pintu, bener emang gak ada orang. Terus tante gue keluar ngelongok ke pintu kiri kanan gini, gak ada siapa-siapa, sepi. Terus cuman bunyi lift kayak ting gitu doang. Kayak ada yang habis naik atau Kayak ada yang abis naik sama yang turun gitu. Pokoknya lifting. kebuka. Nggak tahu kebuka apa enggak sih, tante gue nggak ngeliat. Cuman bunyi kedengaran suaranya gitu loh. Nah, terus abis itu guys, tante gue balik lagi kan masuk ke dalam. Pas tante gue masuk ke dalam, tante gue ngomong, "Mita udah belum mandi, cepetan," gitu kan. Terus akhirnya gue mandi, udah selesai mandi, gue dandan tuh. Dandan, udah langsung pakai terusan aja gitu kan. Dandan, "Ayo Tan, turun Tan," gue bilang gitu kan. Pas turun nih, kocaknya gini, kan mau naik lift, mau turun lift. Itu kalau kita lewat lobby, kita ketemu kayak kayak degung, bukan degung ya, kalau Sunda bilangnya degung. Gamelan. Kalau degung tuh yang Gong. bukan gong juga. Jadi kayak orang pada main alat musik Bali, tapi dia dari rotan, dia punya teng 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 gitu loh. Kayak rindik, namanya rindik kalau di Bali. Rindik Bali gitu loh. Nah, enggak bukan kecapi. Jadi rindik Bali gitu guys. Terus tek 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 gitu deh. Nanti kasih tahu ya instrumennya. Nanti gue kasih instrumennya kayak gimana. Terus tante gue nontonin dulu tuh ceritanya sebentar. Terus udah dong. Kirain kita kan ada show. Biasanya kan kalau di Bali tuh ada momen kayak kita nonton kecak gitu-gitu kan. Deket hotel situ biasa ada. Nah, gue sama tante gue tuh kita ke balkon kamar. Jadi kan kalau balkon kamar di resort ini tuh gede banget. Emang gede banget guys. Kamarnya gede banget, balkonnya gitu. Terus cuman kayak ditutupin tirai transparan gitu deh, putih. Nah, ceritanya pintu dibuka, om gue kan tidur tuh. Terus gue sama tante gue biasa, kita ngobrol gitu kan. Kebetulan guys, tante gue ini agak sensitif. Sensitifnya dia udah bukan ngerasain lagi. Dia emang udah bisa ngeliat gitu loh, sosok ini tuh dia bisa ngeliat. Sampai akhirnya kita ngobrol berdua tuh di balkon. Gue ngambil, waktu itu gak salah gue ngambil minuman kaleng. Gue minum buat gue sama tante gue kan. Pas tante gue lagi nyalain rokok, terus waktu itu juga kondisi di situ udah jam 10:30 lah, kalau nggak salah 10:30. Terus akhirnya tante gue tuh kayak ngeliat kita ngobrol, ngeliat pemandangan di luar, angin gitu kan.
tiba-tiba ada satu pohon tapi tangkainya cuma goyang sendiri, yang lain enggak. Yang lain tuh gak goyang guys, cuma satu pohon itu goyang. Nah, gue kira kan gue doang yang lihat. Ya, gue cuma spontan, ih pohonnya anginnya kenceng nih tante, kayaknya gitu kan. Pohonnya sampai gerak gitu. Terus tante gue langsung ngelirik gini ke pohonnya. Itu rokok belum habis, tante gue rokoknya belum habis. Dia masih kayak gini aja. Nah, kebetulan pohon itu di sebelah kanan kan. Terus pas tante gue kayak gini, dia langsung, ini rokok belum habis, langsung dimatiin gitu sama dia. Langsung dimatiin. Ayo masuk mit, masuk kamar gitu kan. Kenapa sih tante, tar dulu minumnya belum habis, aku bilang gitu kan. Udah masuk ke dalam aja, mau masuk gitu kan. Tar dulu, matiin dulu, gue bilang gitu kan. Pas matiin, udah tuh masuk, sama tante gue langsung ditutup pintunya kan sliding door gini guys. Set, langsung ditutup tuh, hordeng, rapet bener, udah nggak kelihatan deh keluar. Tante gue langsung tarik nafas gitu kan, langsung kayak buang nafas, langsung tuh, ayo kamu tidur di mana, mau tidur sini sendiri. Ya iyalah, aku bilang gitu, mau tidur, masa aku mau tidur sama tante sama om di atas. Nah, gue lupa ngasih tahu nih guys, jadi kamar yang gue pesen nih kebetulan, yang om gue suruh gue pesen itu, jadi kamar gini, kamar tapi kita punya ruang tamu sendiri. Lo naik ke atas, itu kamar lagi di atas. Kamar itu untuk one bed, jadi kayak untuk orang suami istri doang di atas, di bawah untuk kayak children gitu loh. Nah, gue di bawah sendiri. Nah, itu balkon emang depan gue. Nah, kalau di atas itu bedanya nggak ada TV guys. Di atas itu nggak ada TV, tapi TV di bawah. Mau nggak mau kan gue sambil nonton TV kan, gue nonton TV. Ya pikiran gue nggak akan digangguin pada saat itu, karena kan ya udahlah, gue di situ nggak ada pikiran-pikiran serem apa-apa. Pas kejadian tante gue udah naik ke atas, yaudah saya tidur ya, tante gue ngomong gitu kan, hati-hati di bawah, kalau takut naik aja ke atas. Tante gue udah bilang kayak gitu tuh. Sampai akhirnya ya udah gue nonton, gue emang ngerasa merinding tuh guys di situ, karena itu hordeng emang agak terbang, kayak kena angin. Pikiran gue guys, tante gue belum rapet nutup sliding doornya. Dengan begonya gue cek lah itu, ngerti? Gue cek itu pintu rapet, tapi hordeng yang single ini nih gantian nih, dia yang terbang gitu loh, hordengnya kayak swing gitu loh. Gimana sih, gue nggak mau, gue lari ke atas, gue nggak mau tidur di bawah. TV nggak gue matiin apa segala macem, gue naik ke atas, gue tidur sama om sama tante gue di atas. Akhirnya gue ketiduran tuh. Pas ketiduran, pagi-pagi gue liat gue udah sendiri di atas, om gue udah berangkat ke tempat meeting, tante gue udah di bawah rapi-rapi gitu kan. Gue turun nih, kamu kenapa, kata tante gue gitu, kamu kenapa kok naik lagi ke atas gitu. Apaan tante, tadi malam aku digangguin, masa tiba-tiba hordeng melayang kayak terbang. Terus gue bilang gitu, tuh kan saya bilang, kamu tau nggak? Akhirnya tante gue cerita tuh guys di situ apa yang dia lihat tadi malam yang pas di balkon. Terus tante gue ngomong gini, kamu tau nggak tadi malam yang saya lihat di balkon itu apa? Emang apa tante? Kan emang dasarnya gue nggak ngeliat, pada saat itu gue nggak ngeliat kan. Emang tante ngeliat apa? Gue bilang gitu. Terus dia bilang langsung gini, gila ya, ternyata nyata loh di Bali itu ada sosok seperti itu. Jadi tante gue ngeliat orang gede banget, hitam, di atas pohon, hitamnya gede, terus taringnya sampai sini anjir. Ada taringnya, terus matanya tuh putih gede gini, putih lah pokoknya katanya gitu. Matanya nggak merah, matanya putih. Terus dia ngeliatin gue sama tante gue katanya pas di balkon, pas tante gue lagi nyalain rokok. Terus udah kayak gitu tuh guys, tante gue disitu pas bercerita, terus gue langsung gila, gue merinding banget sumpah. Pas mungkin pada saat gue di bawah mau tidur itu gue udah digangguin kali ya, cuman gue karena gue nggak ngeliat gitu kan. Terus kan siang gue pergi tuh sama tante, karena om gue meeting kan, yang tadi gue bangun pagi-pagi om gue udah nggak ada. Nah terus pas sore niatnya gue berenang lah sama tante gue, biasa kita
setiap sore kerjanya gitu, berenang aja gitu kan. Sore berenang. Gue inget banget itu after sholat asar kita langsung ke tempat kolam berenang. Pas dari tempat kolam berenang, udah dong, masih basah-basahan lah ceritanya kita balik ke kamar. Belum balik ke kamar deh, kita masih duduk-duduk deh nikmatin pantai gitu-gitu kan. Terus sambil makan-makan snack. Singkat cerita, tante gue ngantuk after berenang. Tadinya kan gue mau, udah tante duluan aja. Cuman gue pikir, gak usah deh, kasihan daripada dia sendirian kan. Akhirnya kita balik ke kamar itu kisaran jam 5:05 lah. Sekalian mau mandi, mau sholat maghrib. Singkat cerita kita balik ke kamar. Nah ini nih kejadiannya yang benar-benar horor banget, yang gue berdua tante gue akhirnya gue melihat gitu loh. Nah balik ke kamar, kondisi tante gue masih pakai swimsuit, gue juga masih pakai swimsuit. Terus udah kita ngobrol di kamar, cheating biasa gitu ngobrol kan. Tante gue di sofa, gue di bed. Ceritanya duduk gini kan. Nah balkon kebuka tuh, hording kebuka, balkon kebuka lebar. Di pikirannya tante gue nggak akan terjadi apa-apa. Terus gue juga nggak ada kepikiran apa-apa. Sampai pada akhirnya tante gue ngomong, kamu jangan lari ya. Tante gue ngomong gitu. Karena tante gue posisinya lagi ngadep ke balkon. Nah gue ngebelakangin balkon. Posisinya gue ngadep ke pintu utama, pintu keluar. Nah terus tante gue ngomong, tiba-tiba tante gue hening aja diem gitu kan, kayak ngelihat ke belakang gue gitu. Akhirnya kayak tante gue kayak nggak kuat gitu kan. Terus gue lupa di situ kayak kita lagi ngobrolin siapa. Pokoknya kita lagi ngobrolin keluarga yang udah meninggal. Tiba-tiba tante gue bengong, tante gue nge-freeze. Ayo Mit, kita keluar dari kamar sekarang. Gue sampai lupa bawa HP gue lupa bawa tas-tas gue segala macem. Tante gue juga nggak bawa apa-apa. Dan kita, sorry guys, di situ gue masih pakai swimsuit, swimsuit yang konotasinya di situ masih transparan. Terus tante gue juga transparan. Itu serem banget. Kita dikejar sama sosok itu. Nah, lu ngerasain dikejar itu bener-bener? Karena gini, pas tante gue nge-freeze, tante gue bilang, jangan lari ya Mit. Gue nengok salahnya, ngerti gak? Oke, pas lu nengok apa yang lu lihat? Laki-laki. Tinggi besar yang kayak gitu? Iya. Oke, jadi pas lu nengok, lu Pas gue kayak gini, lari. gue langsung kayak, anjir. Gue langsung kayak, sorry ya, kayak, tante! Gue langsung teriak kayak gitu. Tante gue tuh udah dengan sigap, emang dia orangnya sigap banget sih ya. Itu ngambil, sempet-sempetnya kita ngambil kartu pintu, ngambil kartu pintu, dan itu ngetapingnya, untung pada saat ngetaping pintu itu nggak ngadet. Oke, jadi pas kalian, terutama lu nengok ke belakang, lu ngeliat sosok itu, terus nggak lama lu buru-buru untuk keluar. Iya, gue lari, udah gue langsung buru-buru lari gitu. Terus tante gue lari juga kan. Tante gue di depan gue di belakang tante gue sampai kayak gini. Jadi tuh sosok itu masih sempat keluar kamar, ngerti nggak? Dan tapi gue nggak tahu ya dia ngejar apa enggak, karena kata tante gue dia ngikutin, karena gue nggak nengok lagi. Dan itu sumpah yang bikin gue tegang sama tante gue apa? Lift lama banget kebukanya. Kondisinya kalau gue mau lewat tangga, gue harus lewatin kamar gue dulu. Itu tante gue gini, mampus. Sampai tante gue ngomong kayak gini, apa kita pingsan di sini, apa kita teriak minta tolong ya Mit, apa gimana ya? Kalau kita teriak minta tolong, gini guys, kita takutnya di situ, gue masih ada sempat berpikir gini, kalau gue teriak sama tante gue nih, gue takutnya bule-bule yang lagi pada tidur di situ kaget, keganggu. Orang-orang luar yang lagi pada nginep di situ, dikira kita freak. Ini weird banget sih nih orang gitu, ini kenapa sih teriak-teriak gitu. Nah, kalau kita di Bali kondisi kita teriak-teriak kayak gitu, kita udah pasti kita dikira mabok. Betul. Nah, akhirnya gue tahan, gue nangis depan lift sama tante gue sampai gue mencet-mencet lift tuh, lift nggak kebuka-buka.
Sampai tante akhirnya gue nggak tahu deh, tante gue mungkin sempet ya baca-baca gitu kan, tante gue miring begini di badannya kayak mundur gitu, ngecek ke arah kamar, dan dia masih berdiri di situ anjir. Di depan pintu. Iya, udah bukan di depan pintu, udah bukan di depan pintu lagi, Hampir mau deket lobby lift. Ini istilahnya gini, ini lift, dia udah di sini nih, udah mau ngedeket gitu. Anjir, sumpah guys, gue inget banget sosoknya tuh tinggi, gosong, terus rambutnya tuh sampai belakang, tapi nggak ada bulunya, badan manusia gitu loh, badan manusia. Terus sininya tuh botak tapi ada rambut di sini, gue ngelihat ada rambut sampai sini. Kukunya gue nggak ngeliat kukunya sih, tapi kata tante gue kukunya panjang, hitam gitu deh pokoknya. Terus ada kayak darah di sini gitu kan. Nah itu tante gue ngeliat. Terus gue kan cuma ngeliat sosok sekilas gitu doang kan. Gak lama bunyi lifting, kebuka dong pintu, langsung buru-buru masuk. Kita turun ke lobby. Lo tahu pada saat kita mau turun ke lobby nih, pas keluar lift lobby. Keluar lift lobby itu kita nggak langsung resepsionis, nggak, harus puter dulu ke sini baru resepsionis. Keluar lift itu kamar lorong arah ke sana. Terus ada garden, ada tempat biliar di sini. Itu anjir. Dia ada di situ. Si sosok itu di garden itu, di taman itu. Tante gue ngeliat. Tante gue lari sampai sengepot-ngepotnya. Sorry ya guys. Sampai baju tante gue kebuka depannya. Dan gue tuh sampai kayak, tante, gue bilang bajunya tutup. Karena sorry guys, karena kita abis niatnya tuh mau mandi gitu loh. Dengan adanya kondisi kayak gini, sampai nggak sempet, maaf, sampai nggak ada pakai daleman gitu loh. Akhirnya tante gue udah panik kan, mukanya udah ketakutan juga karena kok kayaknya niat banget gitu dikejarnya gitu kan. Nah, after kita lari ke resepsionis, itu di resepsionis untung lagi sepi. Cuman ada 2-3 pengunjung yang baru mau check in, tapi dia lagi nunggu di sofa gitu kan. Kita lari ke resepsionis, kebetulan manajernya ini kenal sama tante gue. Nah, terus gue bilang, loh ibu kenapa gitu, kok kan bapak lagi tempat meeting, ngomong gitu. Anterin saya ke tempat meeting bapak sekarang. Lo tahu yang harus, ini tuh tempat meetingnya kan jauh ya, harusnya itu kan pakai mobil, ini kita jalan kaki. Saking pengen cepet nih, ngerti nggak? Karena kalau kita naik mobil, kita kan harus muterin resort itu dulu gitu loh. Ini kita dikasih tahu jalan pintasnya sama manajer, gue sampai lupa jalannya, bentukannya kayak gimana. Pokoknya tuh seremnya tuh ya gini. Kita ngelewatin garden yang tadi kita lihat lagi tuh sosok. Tapi pas kita lewatin itu guys, sama si manajer ini, nggak ada apa-apa. Tante gue nggak ngeliat apa-apa, tante gue udah megangin tangan gue gitu, sampai kayak, aduh, tante takut banget Mita, sumpah. Malah kita nih udah kayak orang kedinginan gitu kan, malah gue cuman pakai luaran doang gitu, nggak pakai celana pendek apa kan. Terus sampai manajer ini, ntar ya bu, ibu tunggu sini, kita ambilin handuk. Inget banget gue tuh sampai akhirnya kita ngelewatin garden itu. Jalanannya tuh menuju tempat meeting om gue tuh gelap banget guys. Jadi lorong, terus di sini ada ballroom, gede banget ballroomnya. Terus ada pavilion, terus kita jalan-jalan, terus kita ngelewatin kolam berenang, private pool gitu khusus orang yang di sana. Lewatin jalan tuh gelap banget. Gue sama tante gue sampai nengok-nengok belakang gini, karena kan manajer kan di depan, manajernya itu hotelnya di depan nuntun gitu loh. Terus akhirnya kita ngejar, akhirnya gue ketemu om masuk tempat rapat. Itu sumpah, itu om gue lagi rapat, kita ganggu loh. Akhirnya om gue keluar dari ruang rapat, dia kaget kan, kok tiba-tiba ada manajer hotel nyamperin, ternyata ada kejadian ini. Akhirnya om gue nemenin kita dulu tuh guys di kamar. Jadi dia ninggalin rapat, dia cuman nitip pesan aja ke sekretarisnya gitu. Akhirnya ya udahlah,
balik ke kamar, tante gue ceritain kondisinya segala macem, minta pindah kamar. Nah pas minta pindah kamar, ternyata kita pindah kamar yang langsung view-nya kolam berenang private pool, nengok ke jendela satu lagi udah pantai. Udah bisa jalan kaki ke pantai gitu guys. Menurut gue malah lebih serem itu kamarnya dibanding yang sebelumnya. Karena langsung keluar kamar, outdoor gitu loh. Istilahnya kayak langsung sendiri aja kita gitu. Pas lu balik sama manajer sama om lu, itu ada kejadian? Kalau gue terus terang gue nggak ngerasa kejadian apa-apa karena gue pegangan terus sama om gue. Nah tapi tante gue ini merasa masih diikutin. Oke, di ruangan itu? Selama kita jalan di koridor itu. Nah cuman tante gue udah nggak melihat sosok itu, udah nggak. Setelah pindah kamar? Nah setelah pindah kamar akhirnya om gue azanin dulu tuh resortnya. Ya gue sama tante gue belum masuk ke kamar yang baru ini. Karena waktu itu gue cuman urus telepon manajernya, minta pindah kamar dah segala macam, dia yang ngatur. Pokoknya di dalam kamar tuh udah ada barang-barang semua kita gitu kan. Akhirnya tante gue ini nyuruh om gue coba pah azanin aja dulu kamar gitu kan, sholat sunnah. Pas sholat sunnah akhirnya gue sama tante gue masuk deh. Gue juga sholat ya, assalamualaikum gitu kan. Udah nggak kejadian apa-apa sih di kamar itu. Justru gue di kamar itu cuma 2 hari, gue lebih lama di kamar yang sebelumnya. Tapi yang kejadian seremnya itu ya pas di in between antara hari kelima sama hari keempat sama hari kelima. Apa? Ya itu yang tadi, yang di kamar yang sebelumnya. Nah cuman yang kamar yang ini enggak sih, kita nggak keganggu apa-apa. Iya nggak ada apa-apa di situ. Seingat gue. Lu nggak ngerasa apa tidur lu apa gitu? Selama tidur gue tidur bertiga sama gue. Jadi king bed, jadi tidur bertiga. Karena gue udah takut. Tante gue juga udah takut. Tapi emang seingat gue nih, mungkin juga nih hanya salah satu dari mereka yang ngegangguin gue sama tante gue. Bisa jadi kan lebih banyak kan kalau kita lihat. Iya. Atau teman-teman mungkin pernah ngerasain, bisa diceritakan. Oh nyokap gue. Nah nyokap gue, tapi ini sebenarnya kalau untuk next pendek ceritanya. Next aja nih, gimana? Mau next aja apa selanjutnya sekarang? Enggak, tapi kalau ini cuman sedikit doang banget sih. Nggak nyampe gimana-gimana. Pokoknya intinya ya udah guys, untuk next aja ya, untuk next video aja ya. Untuk next video ini pengalaman horor nyokap gue. Tapi di situ mau tau kayak gimana nya nanti next. Tapi di situ guanya nggak ada. Di situ cuma nyokap gue sama uti gue doang. Oke, jangan lupa ini kenapa sih orang? Jangan lupa guys untuk terus nonton biar gue semangat bikin videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Pokoknya singkat cerita begitu doang. Sampai lagi ketemu di MCH. Oke, bye-bye.